Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi di channel Tim Story Dunia. Apa kabar semua? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Baiklah, seperti biasa kami kembali hadir untuk membahas mengenai kisah menarik dari tokoh-tokoh terkemuka. Dan kali ini kami berkesempatan mengangkat salah satu kisah seorang pangeran yang menurut rumor yang beredar diasingkan karena mengidap penyakit epilepsi. Dirinya adalah Pangeran John dari kerajaan Inggris yang memiliki dua kakak yang juga nantinya keduanya menjadi Raja Inggris. Penasaran dengan kisahnya? Baiklah, sebelum kita melangkah untuk mulai membahas kehidupan pribadi yang cukup menarik bagi penikmat baru dari channel kami, untuk sudi menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar selalu mendapatkan info jika kami memiliki video baru lainnya. Dan untuk kalian yang tidak sempat melihat video kami yang lalu, di mana kami membahas Mary Jose yang sempat menjadi Ratu Italia selama 34 hari, dapat dilihat di video kami sebelumnya ya. Bernama lengkap John Charles Francis. John lahir di York Cottage di Sandringham Estate pada 12 Juli 1905 pukul 3:05 pagi pada masa pemerintahan kakek dari pihak ayah, yakni Raja Edward VII. Ia adalah anak bungsu dan putra kelima dari George, Pangeran Wales, dan Mary, Putri Wales. Ia diberi nama John meskipun nama itu dikaitkan dengan nasib buruk bagi keluarga kerajaan. John adalah pilihan nama yang sangat aneh untuk seorang bangsawan Inggris kala itu. Itu semua berkat pemerintahan yang penuh bencana dan akhir yang kelam dari Raja John I pada abad ke-13, sehingga para bangsawan menghindari nama itu seperti menghindari wabah. Namun, secara informal, dirinya dikenal sebagai Johnny. Pada saat kelahirannya, dia berada di urutan ke-6 dalam garis suksesi tahta, di belakang ayahnya dan 4 kakak laki-lakinya. Sebagai cucu dari Raja Inggris yang berkuasa di garis laki-laki dan putra Pangeran Wales, ia secara resmi bergelar Yang Mulia Pangeran John dari Wales sejak lahir. John dibaptis pada tanggal 3 Agustus 1905 di gereja paroki Saint Mary Magdalene di Sandringham. Sebagian besar masa kecil John dihabiskan di Sandringham bersama saudara-saudaranya, yakni Pangeran Edward yang dikenal sebagai David oleh keluarga kerajaan, Pangeran Albert, Putri Mary, Pangeran Henry, dan Pangeran George. Di bawah asuhan pengasuh mereka bernama Charlotte Bill yang biasa disebut Lala. Meskipun George, Pangeran Wales, seorang penganut disiplin yang ketat, ayah John sangat penyayang terhadap anak-anaknya. Ibu John dekat dengan anak-anaknya dan mendorong mereka untuk curhat padanya. Pada tahun 1909, bibi buyut Jones, janda permaisuri Rusia, menulis kepada putranya, "Anak-anak George sangat baik. Anak-anak yang kecil yakni George dan Johnny sama-sama menawan dan sangat lucu." Ayahnya, yang kemudian hari menjadi George V, pernah mengatakan kepada Presiden AS Theodore Roosevelt bahwa semua anaknya patuh kecuali John. Tampaknya karena hanya John sendiri di antara anak-anak raja yang lolos dari hukuman dari ayah mereka. Namun seperti kebanyakan anak bungsu lainnya, John akan selalu menjadi bayi bagi orang tua dan kakak-kakaknya. Ada sumber juga berspekulasi bahwa dengan mengaitkan sikap John yang jahil dan cenderung susah diatur, ternyata banyak perilaku Pangeran John yang mungkin terkait dengan autism. Selain kesulitan perilaku yang juga dikatakan bahwa Pangeran John sering melakukan perilaku berulang-ulang, ia selalu berbicara terus terang, menunjukkan ekspresi wajah yang melamun, dan ia cenderung melihat dunia melalui kacamata uniknya sendiri. Tentu saja saat ini, diagnosis seperti itu bukanlah tragedi besar, karena banyak anak-anak autis yang terus menjalani kehidupan yang sangat bahagia, dan Pangeran John pun seharusnya begitu. Sayangnya, anak malang itu menghadapi komplikasi kesehatan yang jauh lebih parah akibat diagnosis lainnya. Seiring bertambahnya umur, John telah menjadi pria kecil yang menawan, namun juga sangat lambat. Pada ulang tahun yang keempat, pada tahun yang sama, ia mengalami kejang epilepsi pertamanya
dan menunjukkan tanda-tanda kesulitan belajar. Ketika ayahnya menjadi raja, John tidak menghadiri penobatan orang tuanya pada tanggal 22 Juni 1911 karena dianggap terlalu berisiko bagi kesehatannya. Meskipun demikian, para kritikus mengatakan bahwa keluarga tersebut khawatir reputasi mereka akan rusak oleh insiden apapun yang melibatkannya. Meskipun John dianggap tidak layak di mata dunia luar, raja masih menunjukkan minat padanya, menawarkannya kebaikan dan kasih sayang. Selama masa kehidupannya di Sandringham, John menunjukkan beberapa perilaku berulang dan juga berperilaku buruk serta pembangkangan. Dia tidak mengerti bahwa dia harus berperilaku baik. Meskipun demikian, ada harapan bahwa kenjangnya dapat berkurang seiring berjalannya waktu. Pada tahun 1912, Pangeran George, saudara terdekat John, memulai sekolah persiapan di St. Peter's Court di Broadstairs. Musim panas berikutnya, The Times melaporkan bahwa John tidak akan menghadiri Broadstairs pada semester berikutnya dan bahwa orang tuanya belum memutuskan apakah akan mengirimnya ke sekolah yang sama. Setelah pecahnya Perang Dunia I, ia jarang bertemu dengan orang tuanya yang sering pergi untuk tugas resmi atau saudara-saudaranya yang berada di sekolah asrama atau di militer. Ia perlahan menghilang dari mata publik dan tidak ada potret resmi dirinya yang dipesan setelah tahun 1913. Pada tahun 1916, ketika kejangnya semakin sering dan parah, John dikirim untuk tinggal di Wood Farm dengan labil yang bertanggung jawab atas perawatannya. Ia tetap tertarik dengan dunia di sekitarnya dan mampu berpikir dan berekspresi secara koheren. Tetapi karena kurangnya kemajuan pendidikannya, guru terakhirnya diberhentikan dan pendidikan formalnya berakhir. Dokter memperingatkan bahwa kecil kemungkinan ia akan mencapai usia dewasa. Di Wood Farm, John menjadi satelit dengan rumah tangganya sendiri di sebuah pertanian terpencil di kawasan Sandringham. Para tamu di Balmoral mengingatnya selama Perang Dunia Pertama sebagai sosok yang tinggi dan berotot, tetapi selalu menjadi sosok yang terlihat di kejauhan di hutan, dikawal oleh para pengikutnya sendiri. Neneknya, Ratu Alexandra, memelihara sebuah taman di Sandringham House khusus untuknya, dan ini menjadi salah satu kesenangan terbesar dalam hidup Pangeran John. Setelah musim panas tahun 1916, John jarang terlihat di luar Sandringham Estate dan hanya berada di bawah asuhan Lalabil. Setelah Ratu Alexandra menulis bahwa John sangat bangga dengan rumahnya tetapi merindukan seorang teman, Ratu Mary memutuskan untuk tidak mengikuti kebiasaan kerajaan dengan membawa anak-anak setempat untuk menjadi teman bermainnya. Salah satunya adalah Winfield Thomas, seorang gadis muda dari Halifax yang dikirim untuk tinggal bersama bibi dan pamannya yang bertanggung jawab atas kandang kuda kerajaan di Sandringham dengan harapan dapat menjadi teman sebayanya. John sebenarnya telah mengenal Winfield beberapa tahun sebelumnya, sebelum Perang Dunia I. Mereka menjadi dekat, berjalan-jalan di alam bersama dan bekerja di kebun Ratu Alexandra. John juga bermain dengan saudara-saudaranya yang lebih tua ketika mereka berkunjung. Kejang John semakin parah dan Bill kemudian menulis, "Kami tidak berani membiarkan dia bersama saudara-saudaranya karena hal itu sangat mengganggu mereka dengan serangannya semakin parah dan datang begitu sering." Penulis biografi Dennis Judd percaya bahwa pengasingan dan kelainan John pasti mengganggu saudara-saudaranya karena dia adalah anak laki-laki kecil yang ramah dan suka bergaul dan sangat disayangi oleh saudara-saudaranya, semacam maskot bagi keluarganya. Dia menghabiskan hari Natal 1918 bersama keluarganya di Sandringham House, tetapi diantar kembali ke Wood Farm pada malam hari. Pada tanggal 18 Januari 1919, setelah mengalami kejang parah, John meninggal saat tidur di Wood Farm pada pukul 5.30 sore. Pada tanggal 20 Januari, Daily Mirror menulis bahwa ketika pangeran meninggal, wajahnya memperlihatkan senyum malaikat. Laporan tersebut juga memuat berita pertama tentang epilepsi yang diderita John. Pemakamannya dilaksanakan keesokan harinya di gereja paroki St. Mary Magdalene. John Neil Dalton memimpin upacara tersebut.
Meskipun pemakamannya diadakan bersifat pribadi, pemakaman tersebut dihadiri oleh staf Sandringham House. Setiap orang di perkebunan itu pergi dan berdiri di sekitar gerbang dan makamnya dipenuhi bunga. Ibunya, yakni Ratu Mary, banyak menuliskan memorinya tentang putra bungsunya John di buku hariannya. Dalam penyebutan terakhirnya tentang John di buku hariannya, Mary menulis dengan sederhana, sangat merindukan anak tersayang itu. Dia memberi Winfried Thomas sejumlah buku John yang telah dia tulisi. Untuk mengenang pangeran kecil kita tersayang. Lala Bill selalu menyimpan potret John di atas perapiannya, bersama dengan surat darinya yang bertuliskan, "Nanny, I love you." Hingga beberapa puluh tahun setelah kematiannya, masih banyak berita yang berkembang mengenai Pangeran John yang malang. Seorang penulis mengklaim bahwa keluarga kerajaan percaya bahwa penyakit-penyakit ini mungkin mengalir melalui darah mereka, yang saat itu masih diyakini lebih murni daripada darah rakyat jelata. Dan karena itu, ingin menyembunyikan sebanyak mungkin tentang penyakit John. Namun yang lain berpendapat bahwa John dikirim ke Wood Farm untuk memberikannya lingkungan terbaik yang memungkinkan di bawah kondisi keras Perang Dunia I. Penulis lain mengklaim bahwa keluarga kerajaan takut dan malu dengan penyakit John. Dan yang lain lagi mengklaim bahwa kehidupan John biasanya digambarkan sebagai tragedi atau konspirasi. Pada saat Edward VIII, sebelumnya Pangeran Edward turun tahta, ada upaya untuk mendiskreditkan Pangeran Albert yang telah menggantikannya sebagai George VI dengan menyatakan bahwa ia rentan terhadap kejang-kejang seperti John. Dan pada tahun 1998, setelah penemuan 2 jilid foto-foto keluarga yang jarang dipublikasikan di masa di mana banyak menampilkan potret Raja George V dengan anak-anaknya termasuk dengan Pangeran John, maka publik kembali berspekulasi bahwa mungkin keluarga kerajaan tidak terlihat sangat dingin dan tidak berperasaan seperti kelihatannya. Baiklah, itu adalah cerita hidup dari seorang pangeran bernama John yang harus menderita epilepsi di usianya yang muda hingga keluarganya harus menyembunyikannya dari sorotan publik. Semoga cerita kami selalu dapat menjadi hiburan yang syarat akan informatif. Dan tentunya kami selalu menunggu saran dan komentar dari para penikmat tim Story Dunia. Dan seperti biasa, nantikan cerita menarik lainnya di channel tim Story Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.